Bayangkan halaman belakang rumahmu seperti spons raksasa yang memakai jas hujan. Saat hujan, apakah airnya meresap atau meluncur dari jas hujan? Dalam 2 menit ke depan, aku akan menunjukkan dengan tepat bagaimana air hujan masuk ke dalam tanah dan menjadi air yang kita pompa dari sumur. Pertama, permukaannya. Anggap saja tanah itu seperti spons berlapis, ada lubang besar, lubang kecil, dan remah-remah di antaranya. Kalau bagian atasnya longgar seperti pasir, airnya cepat masuk. Kalau padat, seperti tanah liat, airnya susah masuk, jadi airnya menggenang atau mengalir. Ada batas kecepatan yang disebut kapasitas infiltrasi. Kalau hujan turun lebih lambat dari itu, tanah akan menelannya. Kalau hujan turun lebih cepat, seperti menuangkan agua ke spons yang sudah penuh, nah itu jadi aliran permukaan. Akar dan cacing membuat jalur VIP yang disebut makropori. Itu seperti terowongan cepat yang memungkinkan air melewati kemacetan di permukaan. Itulah mengapa tanah yang sehat dengan tanaman menyerap lebih banyak air daripada halaman yang gundul dan padat. Setelah air melewati permukaan, ia masuk ke zona tak jenuh. Udara dan air berbagi ruang di antara butiran tanah. Gravitasi menarik air ke bawah. Gaya kapiler menarik sebagian ke samping dan ke atas. Bayangkan filter kopi, sebagian menetes langsung, sebagian menempel di kertas. Lebih dalam lagi ada muka air tanah. Di bawah itu, setiap pori-pori penuh. Ini adalah air tanah. Ketika air yang meresap mencapai sini, kita menyebutnya pengisian ulang. Ini bisa memakan waktu menit di tanah berpasir, bulan di tanah lempung, atau tahun di tanah liat yang padat. Batu juga penting. Batuan dasar yang retak dan batu kapur punya jalan tol tempat air mengalir cepat. Batuan padat yang tidak retak, itu penghalang total. Filter alami itu asli. Saat air bergerak, tanah dan mikroba memakan polutan, dan partikel kecil terperangkap. Memang tidak sempurna, tapi lahan basah dan tanah dalam itu seperti filter berita untuk planet ini. Kota-kota mengubah segalanya. Aspal itu jas hujan, air tidak bisa masuk, jadi airnya cepat mengalir ke saluran pembuangan, menyebabkan banjir dan mengeringkan akuifer. Solusinya, paving yang bisa menyerap air, taman hujan, atap hijau, dan membiarkan rumput sedikit liar untuk membuka makropori itu. Rangkuman cepat. Hujan turun. Tanah memutuskan menyerap atau mengalir. Makropori mempercepatnya. Zona tak jenuh mengatur gravitasi dan aksi kapiler. Muka air tanah menyimpannya sebagai air tanah. Tanah yang sehat dan desain yang cerdas menjaga spons tetap terbuka. Jadi lain kali hujan, perhatikan sebidang tanah. Kalau airnya cepat menghilang, sponsmu menang. Kalau airnya mengalir, saatnya melepaskan jas hujan dan biarkan tanah bernapas.